Kadang jiwa yang dipilih tidak diberi tanda di langit, melainkan dititipkan rasa yang tak pernah sepenuhnya dimengerti oleh dunia. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang merasa berjalan di antara dua dunia yang tak terlihat batasnya. Tubuh berada di tengah keramaian, namun hati seperti duduk sendirian di tepi danau yang sunyi. Suara orang-orang terdengar, tawa mengalir, percakapan silih berganti, tetapi di dalam dada ada ruang hening yang tidak tersentuh oleh kebisingan apapun. Seolah ada bagian diri yang terus terjaga, bahkan ketika semua hal di sekitar tampak biasa saja. Mungkin engkau pernah merasakannya tanpa tahu harus menyebutnya apa. Perasaan seperti pulang ke tempat yang belum pernah didatangi. Rasa akrab terhadap sesuatu yang tak memiliki bentuk. Ada kedekatan yang sulit dijelaskan, seakan hatimu mengenali sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh siapapun. Dan setiap kali mencoba menjelaskannya, kata-kata terasa terlalu sempit untuk menampungnya. Di waktu-waktu tertentu, engkau merasa berbeda tanpa berniat menjadi berbeda. Bukan karena merasa lebih, bukan pula karena ingin menjauh, tetapi karena ada kedalaman yang membuatmu sulit tenggelam dalam hal-hal yang dulu terasa penting bagi banyak orang. Hal-hal yang dahulu mampu menghibur kini terasa sebentar saja. Kegembiraan datang, tetapi cepat berlalu, meninggalkan pertanyaan lembut yang berbisik dari dalam, apakah hanya ini? Perasaan itu tidak berisik, ia tidak memaksa, ia hanya hadir seperti cahaya tipis menjelang fajar, perlahan namun pasti. Kadang muncul ketika engkau sedang diam, menatap langit tanpa tujuan. Kadang hadir saat malam terlalu tenang dan pikiran mulai melepas lelahnya. Dalam keheningan itu, ada sesuatu yang seperti mengetuk pelan, bukan untuk mengganggu, tetapi untuk mengingatkan bahwa ada perjalanan lain yang sedang berlangsung di dalam dirimu. Banyak orang mengira perjalanan hidup selalu terlihat dari langkah kaki, dari pencapaian, dari perubahan yang tampak oleh mata. Namun ada perjalanan yang tidak meninggalkan jejak di tanah manapun. Ia berlangsung di ruang batin, di tempat yang bahkan diri sendiri pun jarang berani memasukinya. Dan perjalanan itulah yang sering membuat seseorang merasa asing di tengah dunia yang begitu akrab bagi orang lain. Ada kalanya engkau merasakan kesedihan tanpa alasan yang jelas. Bukan kesedihan yang berat, melainkan semacam rindu yang tidak tahu kepada siapa harus kembali. Seperti seseorang yang mengingat rumahnya, tetapi lupa arah pulangnya. Rasa itu tidak menyakitkan, namun cukup dalam untuk membuatmu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Mungkin sejak kecil, tanpa disadari, hatimu lebih mudah tersentuh oleh hal-hal kecil. Angin sore yang lembut, cahaya matahari yang jatuh di lantai, atau doa yang terdengar lirih dari kejauhan. Hal-hal sederhana yang sering terlewat oleh banyak orang justru terasa memiliki makna yang sulit dijelaskan. Seakan dunia berbicara dengan bahasa rahasia yang hanya bisa didengar oleh bagian tertentu dari dirimu. Dan terkadang, engkau merasa seperti membawa sesuatu yang bukan sepenuhnya milikmu sendiri. Sebuah beban yang tidak berat, tetapi cukup membuatmu sering merenung lebih lama daripada orang lain. Seolah ada warisan tak kasat mata yang mengalir diam-diam melalui kehidupanmu, tanpa pernah diumumkan, tanpa pernah dijelaskan. Bukan warisan yang bisa disentuh, bukan pula sesuatu yang bisa dibanggakan. Ia lebih mirip aliran halus yang membuatmu selalu kembali pada pertanyaan tentang makna. Mengapa hati ini mudah gelisah ketika jauh dari ketenangan? Mengapa ada dorongan untuk mencari kedalaman di saat dunia justru mengajak berlari di permukaan? Kadang engkau mencoba mengabaikannya, mengikuti arus seperti yang lain, tertawa, sibuk, mengejar hal-hal yang dianggap penting. Namun di sela semua itu, selalu ada momen ketika hatimu diam sejenak, seperti menarik napas panjang, lalu kembali mengingatkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai dipahami. Perasaan ini tidak datang untuk memisahkanmu dari dunia. Ia hadir seperti tangan lembut yang mengajakmu melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bukan lebih tinggi, bukan lebih rendah, hanya lebih dalam. Seolah kehidupan memiliki lapisan yang tidak semua orang ingin atau siap rasakan. Seringkali, orang yang membawa kedalaman ini tidak menyadarinya sejak awal. Mereka hanya merasa hidupnya penuh pertanyaan. Mengapa hatinya mudah lelah oleh kepura-puraan? Mengapa kejujuran terasa begitu penting meski kadang menyakitkan? Mengapa kesunyian justru memberi rasa damai yang tidak ditemukan di tempat ramai? Ada malam-malam ketika engkau merasa seperti diawasi oleh ketenangan. Bukan rasa takut, melainkan rasa ditemani oleh sesuatu yang tak terlihat. Seolah ada perhatian lembut yang selalu hadir, bahkan ketika engkau merasa sendirian. Dan dalam momen itu, hatimu menjadi lebih jujur daripada biasanya.
engkau mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar, tetapi tentang apa yang perlahan tumbuh di dalam. Setiap pengalaman, setiap luka, setiap kebahagiaan kecil, semuanya seperti menyusun sesuatu yang belum sepenuhnya tampak. Sebuah pola yang hanya bisa dilihat ketika hati cukup tenang untuk memperhatikannya. Kadang perjalanan ini membuatmu merasa terlambat dibandingkan orang lain. Seolah semua orang sudah menemukan arah, sementara engkau masih berdiri di persimpangan yang sunyi. Namun jauh di dalam, ada bisikan yang mengatakan bahwa mungkin jalanmu memang bukan jalan yang ramai. Mungkin langkahmu tidak ditentukan oleh kecepatan, melainkan oleh kedalaman. Dan tanpa disadari, engkau mulai belajar menikmati jeda. Belajar mendengarkan keheningan. Belajar memahami bahwa tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban segera. Ada jawaban yang hanya tumbuh ketika jiwa siap menerimanya, seperti bunga yang mekar tanpa pernah dipaksa. Di titik tertentu, engkau menyadari bahwa rasa berbeda yang selama ini terasa membingungkan ternyata bukan kesalahan. Ia bukan tanda keterasingan, melainkan undangan halus untuk mengenali sesuatu yang lebih tua dari ingatanmu sendiri. Sesuatu yang telah berjalan bersamamu sejak lama, bahkan sebelum engkau memahami arti perjalanan hidup. Seolah ada aliran yang menghubungkan masa lalu dan masa kini melalui dirimu. Bukan dalam bentuk cerita yang jelas, tetapi dalam kecenderungan hati, dalam cara pandang, dalam rasa yang selalu mengarah pada makna yang lebih dalam. Dan mungkin itulah sebabnya beberapa hal terasa begitu akrab meski baru pertama kali engkau temui. Engkau mulai memahami bahwa tidak semua panggilan datang dengan suara keras. Ada panggilan yang hanya berupa ketenangan yang terus memanggilmu pulang ke dalam diri sendiri. Panggilan yang tidak meminta apapun, hanya mengajakmu hadir sepenuhnya dalam kesadaran yang lembut. Dan perlahan, tanpa sadar, engkau berubah. Bukan menjadi orang lain, tetapi menjadi lebih dekat dengan dirimu yang sebenarnya. Hal-hal yang dulu terasa penting mulai kehilangan cengkeramannya. Sementara hal-hal sederhana justru terasa semakin berharga. Dalam perubahan yang sunyi itu, mungkin engkau pernah bertanya-tanya apakah semua ini hanya perasaanmu saja. Namun setiap kali keraguan datang, hatimu kembali menemukan ketenangan ketika memilih kejujuran, ketika memilih kedalaman, ketika memilih untuk tetap lembut di dunia yang sering kali keras. Seperti benih yang tumbuh di bawah tanah, perjalanan ini tidak terlihat oleh siapapun. Orang lain mungkin tidak memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Mereka hanya melihat kehidupan berjalan biasa. Padahal di balik itu, ada proses panjang yang sedang membentuk kesadaranmu sedikit demi sedikit. Dan mungkin, tanpa perlu disadari sepenuhnya, ada warisan halus yang mengalir melalui dirimu. Bukan sesuatu yang membuatmu berbeda di mata dunia, tetapi sesuatu yang membuat hatimu selalu mencari cahaya, bahkan di tempat paling gelap sekalipun. Ketika engkau mulai menerima rasa ini tanpa melawannya, ada kedamaian yang perlahan hadir. Bukan kedamaian yang besar dan dramatis, melainkan ketenangan sederhana yang terasa seperti pulang. Seolah akhirnya engkau berhenti mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Di sanalah perjalanan batin benar-benar dimulai. Bukan dengan langkah besar, tetapi dengan kesediaan untuk mendengarkan suara paling lembut di dalam diri. Suara yang selama ini sabar menunggu untuk didengar. Dan ketika hati telah cukup tenang untuk mendengarnya, tabir-tabir halus mulai terbuka perlahan. Bukan sekaligus, bukan dengan kejutan, tetapi seperti pagi yang datang tanpa suara. Sedikit demi sedikit, cahaya memperlihatkan makna yang sebelumnya tersembunyi. Mungkin inilah saat ketika jiwa tidak lagi sekadar bertanya, tetapi mulai memahami tanpa perlu banyak penjelasan. Saat dimana perjalanan terasa lebih dalam daripada sebelumnya, dan langkah berikutnya tidak lagi terasa asing. Maka biarkan hati melangkah perlahan, mengikuti arus kesadaran yang kini mulai terasa akrab. Karena di balik keheningan yang telah engkau temui, ada lapisan-lapisan makna yang menunggu untuk disingkap dengan lembut, satu demi satu, sebagaimana jiwa yang siap mengenali jejak-jejak halus yang sejak lama telah berjalan bersamanya. 1. Ada jiwa yang sejak awal hidupnya membawa rasa yang sulit dijelaskan kepada siapapun. Bukan karena ia mengetahui sesuatu lebih dahulu, melainkan karena hatinya seolah memiliki ingatan yang tidak berasal dari pengalaman sekarang. Ia tumbuh seperti orang lain, menjalani hari-hari yang tampak biasa, namun di dalam dirinya selalu ada kesadaran halus yang membuatnya memandang kehidupan dengan cara berbeda. Ketika orang lain melihat peristiwa sebagai kejadian semata, ia merasakan makna di baliknya. Ketika orang lain berlalu begitu saja, ia justru berhenti dan merenung.
Perasaan ini sering muncul tanpa sebab yang jelas. Sejak usia muda, ia mungkin lebih mudah bertanya tentang tujuan hidup, tentang arti keberadaan, tentang mengapa hati manusia bisa terasa kosong meski segalanya terlihat cukup. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak diajarkan, tidak pula dipaksakan. Ia tumbuh alami, seperti mata air yang muncul dari dalam tanah tanpa diketahui dari mana asalnya. Orang seperti ini sering merasa tidak sepenuhnya cocok dengan arus dunia yang bergerak cepat. Bukan karena ia menolak kehidupan, tetapi karena jiwanya tidak menemukan kepuasan pada hal-hal yang hanya bersifat sementara. Ia bisa tertawa bersama orang lain, tetapi setelah itu kembali pada keheningan yang terasa lebih jujur. Ia bisa berada di tengah keramaian, namun tetap merasakan ruang sunyi di dalam dirinya. Ada masa ketika ia mengira dirinya terlalu sensitif. Ia mencoba menyesuaikan diri, menekan perasaan yang terlalu dalam, bahkan kadang berusaha menjadi seperti orang lain agar terlihat normal. Namun setiap kali ia menjauh dari kejujuran batinnya, hatinya terasa berat, seolah ada bagian diri yang perlahan kehilangan arah. Disinilah perlahan ia mulai memahami bahwa kepekaan bukanlah kelemahan. Justru melalui kepekaan itulah ia diajak mengenali lapisan kehidupan yang lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa tidak semua orang merasakan dorongan untuk mencari makna, dan itu bukan kesalahan siapapun. Setiap jiwa memiliki jalannya sendiri. Kesadaran ini tumbuh pelan, hampir tak terasa. Ia mulai menghargai kesunyian, menemukan kedamaian dalam doa yang sederhana, dan merasakan kedekatan batin ketika hatinya jujur kepada dirinya sendiri. Tanpa disadari, ia sedang belajar membaca kehidupan bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan hati yang hidup. Warisan yang dibawanya bukan sesuatu yang terlihat oleh mata. Ia hadir sebagai kecenderungan untuk mencari kebenaran, sebagai dorongan untuk memperbaiki diri, sebagai rasa tidak nyaman ketika hidup menjauh dari nilai-nilai yang tulus. Semua itu seperti kompas batin yang selalu mengarahkannya kembali ketika ia tersesat. Dan perlahan ia memahami bahwa garis perjalanan hidupnya bukan sekadar rangkaian kebetulan. Ada pola lembut yang membimbingnya, meski seringkali hanya terlihat setelah ia melewati berbagai pengalaman. Ia belajar bahwa perjalanan batin bukan tentang menjadi istimewa, tetapi tentang menjadi sadar. Kesadaran itulah yang menjadi awal dari penerimaan. Bahwa apa yang ia rasakan selama ini bukanlah keterasingan, melainkan undangan untuk mengenal dirinya lebih dalam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Ada masa dalam hidup ketika seseorang mulai merasakan jarak antara dirinya dan dunia yang dulu terasa akrab. Hal-hal yang dahulu memikat perlahan kehilangan daya tariknya. Percakapan yang dulu menyenangkan kini terasa kosong. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena batinnya mulai bergerak ke arah yang berbeda. Perubahan ini sering datang diam-diam. Ia tidak diumumkan, tidak disadari secara langsung. Hanya ada rasa bahwa sesuatu di dalam diri sedang tumbuh. Seperti ruang yang perlahan diperluas, membuatnya tidak lagi nyaman berada dalam batas lama. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya terabaikan. Nada suara seseorang, tatapan mata yang menyimpan kelelahan, atau keheningan yang tersembunyi di balik kata-kata. Empatinya menjadi lebih halus, lebih peka terhadap perasaan orang lain. Kadang kepekaan ini membuatnya mudah terluka, karena ia merasakan lebih banyak daripada yang diucapkan. Namun justru melalui pengalaman itu, hatinya belajar memahami. Ia mulai melihat bahwa setiap manusia membawa perjuangannya sendiri. Tidak ada kehidupan yang benar-benar ringan. Kesadaran ini menumbuhkan kelembutan dalam dirinya, membuatnya lebih mudah memaafkan, lebih mudah mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Di saat yang sama, ia sering merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Bukan lelah fisik, melainkan kelelahan batin karena terlalu banyak merasakan. Dunia terasa terlalu keras bagi hati yang sedang belajar menjadi lembut. Ia membutuhkan waktu sendiri untuk kembali seimbang, untuk mengisi ulang ketenangan yang terkuras oleh hiruk-pikuk kehidupan. Kesendirian yang dulu terasa menakutkan kini berubah menjadi tempat beristirahat. Dalam diam, ia menemukan dirinya lebih jujur. Ia mulai mengenali suara hatinya sendiri, membedakan antara keinginan yang berasal dari ego dan dorongan yang datang dari kedalaman jiwa. Disinilah ia menyadari bahwa perjalanan hidup bukan hanya tentang bergerak maju, tetapi juga tentang kembali ke dalam. Ada momen ketika berhenti justru menjadi langkah terbesar. Ketika tidak melakukan apapun ternyata membuka pemahaman yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Perubahan batin ini tidak selalu mudah. Kadang ia merasa sendirian karena sulit menjelaskan apa yang sedang dialaminya. Namun seiring waktu,
ia belajar menerima bahwa tidak semua perjalanan harus dipahami oleh orang lain. Beberapa jalan memang hanya bisa dilalui dalam keheningan. Dan dalam keheningan itu, ia mulai merasakan kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah rasa dituntun, seolah setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, memiliki peran dalam membentuk dirinya menjadi lebih utuh. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Pada titik tertentu, seseorang mulai menyadari bahwa luka-luka yang pernah ia alami bukan sekadar kesedihan tanpa makna. Pengalaman pahit yang dulu ingin dilupakan perlahan berubah menjadi sumber pemahaman. Ia melihat kembali masa lalu dengan sudut pandang yang berbeda, bukan sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk kedalaman hatinya. Ada luka yang mengajarkan kesabaran, ada kehilangan yang mengajarkan keikhlasan, ada kegagalan yang mengajarkan kerendahan hati. Semua pengalaman itu seperti pahatan halus yang membentuk ruang di dalam jiwa agar mampu menampung kebijaksanaan. Ia mulai memahami bahwa pertumbuhan batin seringkali tidak datang melalui kenyamanan. Justru saat hati retak, cahaya lebih mudah masuk. Saat harapan runtuh, ia dipaksa mencari makna yang lebih dalam daripada sekadar hasil yang terlihat. Dalam proses ini, ia belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Ia berhenti menyalahkan masa lalu, berhenti bertanya mengapa hal tertentu terjadi. Sebaliknya, ia mulai bertanya apa yang bisa dipelajari dari semua itu. Pertanyaan ini mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Perlahan, ia menjadi lebih tenang menghadapi perubahan. Hal-hal yang dulu memicu kemarahan kini tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Ia tidak kehilangan emosi, tetapi belajar melihat emosi sebagai gelombang yang datang dan pergi. Ada kekuatan baru yang tumbuh dari penerimaan. Bukan kekuatan yang keras, melainkan keteguhan yang lembut. Ia tidak lagi mudah goyah oleh penilaian orang lain, karena ia mulai mengenal dirinya dari dalam, bukan dari pantulan dunia luar. Kesadaran ini membuatnya lebih dekat dengan rasa syukur. Bahkan dalam keadaan sederhana, ia mampu merasakan kedamaian. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, tetapi sesuatu yang muncul ketika hati berhenti melawan kenyataan. Dan tanpa disadari, pengalaman-pengalaman masa lalu yang dulu terasa berat kini menjadi cahaya bagi langkahnya sendiri. Ia mulai melihat bahwa perjalanan hidupnya memiliki arah yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk dipahami. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Seiring berjalannya waktu, jiwa yang telah melalui berbagai proses batin mulai merasakan perubahan yang lebih halus. Ia tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi merasa perlu membuktikan sesuatu kepada dunia. Ada ketenangan yang muncul dari dalam, seperti danau yang permukaannya kembali tenang setelah badai berlalu. Ia mulai menikmati kesederhanaan. Hal-hal kecil menjadi cukup. Percakapan yang tulus lebih berharga daripada keramaian yang kosong. Waktu sendiri bukan lagi tanda kesepian, melainkan ruang untuk kembali terhubung dengan kedalaman dirinya. Dalam keadaan ini, ia merasakan bahwa hidup tidak selalu harus dipahami sepenuhnya. Ada bagian dari kehidupan yang hanya perlu dijalani dengan kepercayaan. Ia belajar melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya, dan justru menemukan kedamaian dalam penerimaan. Perubahan ini tidak membuatnya menjauh dari dunia. Sebaliknya, ia menjadi lebih hadir, lebih mendengarkan, lebih memahami, lebih menghargai setiap pertemuan. Kehadirannya terasa menenangkan bagi orang lain, meski ia sendiri tidak menyadarinya. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan batin bukan tujuan akhir, melainkan cara hidup. Setiap hari menjadi kesempatan untuk menjaga kejernihan hati, untuk tetap lembut di tengah kerasnya kehidupan, untuk tetap jujur meski dunia sering mengajarkan kepura-puraan. Dan di dalam ketenangan itu, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah rasa pulang. Bukan pulang ke tempat tertentu, tetapi pulang kepada dirinya yang paling sejati. Seolah perjalanan panjang yang selama ini terasa membingungkan akhirnya memperlihatkan maknanya. Ia memahami bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan. Setiap langkah, setiap perasaan, setiap pertemuan adalah bagian dari alur yang lebih luas daripada yang mampu dipahami oleh pikiran. Dan ketika ia berhenti melawan alur itu, hidup terasa mengalir dengan damai. Di sanalah ia berdiri sekarang, bukan sebagai seseorang yang telah selesai, tetapi sebagai jiwa yang sadar bahwa perjalanan akan selalu berlanjut. Namun kali ini, ia melangkah dengan hati yang tenang, membawa cahaya yang tumbuh dari pengalaman, dan kesiapan untuk menerima makna-makna berikutnya yang akan hadir dengan cara yang lembut dan tak terduga.
5. Ada fase ketika jiwa mulai merasakan perubahan yang begitu halus hingga hampir tidak disadari. Bukan perubahan yang terlihat oleh mata, melainkan pergeseran cara merasakan hidup. Hal-hal yang dahulu memicu kegelisahan perlahan kehilangan kekuatannya. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena batin mulai memahami cara berdiri di tengah gelombang tanpa ikut tenggelam di dalamnya. Pada masa ini, seseorang sering merasa lebih tenang tanpa alasan yang jelas. Ia tidak sedang mencapai sesuatu, tidak pula mendapatkan kepastian besar dalam hidupnya, namun ada rasa cukup yang tumbuh perlahan. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari setelah perjalanan panjang, lalu menyadari bahwa napasnya kembali utuh. Ia mulai melihat kehidupan dengan jarak yang lembut. Peristiwa yang dulu terasa sangat penting kini tampak seperti bagian kecil dari perjalanan yang lebih luas. Ia tidak lagi bereaksi dengan tergesa-gesa. Ada jeda di antara perasaan dan tindakan, sebuah ruang sunyi tempat kebijaksanaan tumbuh. Dalam ruang itu, ia belajar mendengarkan sebelum menilai. Ia memahami bahwa setiap manusia sedang berjalan dengan luka dan harapannya masing-masing. Ia tidak lagi mudah menghakimi, karena ia sendiri telah melewati begitu banyak proses yang tidak terlihat oleh orang lain. Kesabaran menjadi bagian alami dari dirinya. Bukan kesabaran yang dipaksakan, tetapi kesabaran yang lahir dari pemahaman bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ia tidak lagi merasa tertinggal ketika hidup berjalan lambat, karena ia mulai merasakan bahwa kedalaman tidak pernah tumbuh dalam tergesa-gesa. Kadang ia masih merasa sendu, namun kesedihan itu tidak lagi menakutkan. Ia datang seperti hujan ringan yang membersihkan udara. Ia belajar duduk bersama perasaannya tanpa melawan. Dan justru disitulah ia menemukan kekuatan baru, kekuatan untuk tetap lembut tanpa kehilangan keteguhan. Semakin ia menerima dirinya, semakin ia merasakan hubungan yang lebih dekat dengan kehidupan. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah keadaan tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tetap damai di tengah ketidaksempurnaan. Tanpa disadari, kehadirannya mulai membawa ketenangan bagi orang lain. Orang-orang merasa nyaman berbicara dengannya, merasa didengar tanpa dihakimi. Ia tidak berusaha menjadi penuntun, namun ketenangan batinnya berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Dan di dalam dirinya sendiri, ia merasakan sesuatu yang baru, sebuah keyakinan lembut bahwa hidup sedang membimbingnya, bahkan ketika arah belum sepenuhnya jelas. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Ada masa ketika jiwa mulai merasakan panggilan yang lebih dalam, bukan dalam bentuk suara atau tanda yang nyata, tetapi sebagai dorongan halus untuk hidup dengan lebih sadar. Ia mulai merasakan bahwa setiap tindakan memiliki gema di dalam hati. Kata-kata yang diucapkan, niat yang disimpan, bahkan pikiran yang tersembunyi terasa memiliki makna yang lebih luas daripada sebelumnya. Kesadaran ini membuatnya lebih berhati-hati, bukan karena takut, tetapi karena ia mulai merasakan kehadiran nilai dalam setiap pilihan kecil. Ia memilih kejujuran meski sulit. Ia memilih diam ketika kata-kata hanya akan melukai. Ia memilih memahami ketika ego ingin menang. Perubahan ini tidak selalu mudah. Ada saat ketika ia merasa terasing, karena dunia sering bergerak dengan cara yang berbeda. Namun alih-alih melawan, ia belajar menerima bahwa setiap jiwa memiliki tahapnya masing-masing. Ia mulai menemukan kedamaian dalam hal-hal sederhana, berjalan perlahan, mengamati langit, merasakan napas yang masuk dan keluar tanpa tergesa. Aktivitas kecil yang dahulu terasa biasa kini menjadi ruang perenungan yang dalam. Dalam kesadaran yang semakin matang, ia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menguasai dunia, tetapi tentang mengenal diri sendiri. Semakin ia mengenal dirinya, semakin ia memahami orang lain. Empatinya menjadi lebih luas, tidak lagi terbatas pada orang yang dekat dengannya saja. Ada rasa tanggung jawab batin yang tumbuh. Ia merasa perlu menjaga hatinya tetap jernih, menjaga niat tetap tulus, karena ia menyadari bahwa keadaan batin memengaruhi cara ia hadir di dunia. Ia juga mulai memahami arti melepaskan. Tidak semua hal harus dimiliki. Tidak semua hubungan harus dipertahankan dengan paksa. Ia belajar membiarkan apa yang harus pergi-pergi dengan tenang, tanpa kebencian. Dan dalam proses itu, ia merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kebebasan dari kebutuhan untuk selalu diterima, selalu dipahami, selalu dianggap benar. Ia cukup menjadi dirinya sendiri. Kesadaran ini seperti cahaya lembut yang menerangi langkahnya. Tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk membuatnya berjalan dengan keyakinan yang tenang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Seiring perjalanan batin semakin dalam,
seseorang mulai merasakan hubungan yang berbeda dengan waktu. Ia tidak lagi terjebak sepenuhnya pada masa lalu atau cemas terhadap masa depan. Ada kemampuan baru untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Ia menyadari bahwa banyak penderitaan muncul bukan dari kenyataan, tetapi dari pikiran yang terus mengulang atau mengkhawatirkan sesuatu. Ketika ia belajar kembali pada momen sekarang, hatinya menjadi lebih ringan. Ia mulai menikmati hal-hal yang dahulu terlewatkan. Suara angin, senyum kecil seseorang, atau keheningan pagi menjadi pengalaman yang utuh. Hidup tidak lagi terasa sebagai perlombaan, melainkan perjalanan yang dapat dinikmati langkah demi langkah. Dalam keadaan ini, ia merasakan kedekatan yang mendalam dengan keberadaan itu sendiri. Seolah ia tidak lagi berjalan sendirian. Ada rasa ditemani oleh sesuatu yang tidak terlihat namun sangat nyata di dalam hati. Ia juga mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari mengendalikan segalanya, tetapi dari kemampuan menerima perubahan. Kehidupan terus bergerak, dan ia belajar bergerak bersamanya tanpa kehilangan pusat ketenangan. Perubahan ini membuatnya lebih bijaksana dalam menghadapi konflik. Ia tidak lagi mudah terpancing emosi. Ia mampu melihat situasi dari berbagai sisi, memahami bahwa setiap orang bertindak berdasarkan pemahaman yang mereka miliki. Ada kedalaman baru dalam cara ia mencintai. Cinta tidak lagi bergantung pada balasan. Ia mencintai melalui perhatian, melalui doa diam-diam, melalui kehadiran yang tulus. Dan semakin ia menjalani hidup dengan kesadaran ini, semakin ia merasakan bahwa tujuan hidup bukan sesuatu yang jauh di depan, melainkan sesuatu yang hadir dalam cara ia menjalani setiap hari. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 8. Pada tahap ini, jiwa mulai merasakan kesatuan yang lembut dengan seluruh perjalanan hidupnya. Masa lalu tidak lagi menjadi beban, masa depan tidak lagi menjadi ketakutan. Semua terasa seperti bagian dari cerita yang utuh. Ia melihat dirinya dengan kasih sayang yang baru. Kesalahan yang dulu disesali kini dipahami sebagai bagian dari proses belajar. Ia tidak lagi keras terhadap dirinya sendiri. Ada penerimaan yang dalam terhadap siapa dirinya sekarang. Dalam ketenangan ini, ia mulai merasakan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ledakan emosi besar, melainkan kedamaian yang stabil. Seperti cahaya lilin yang terus menyala meski angin kehidupan berhembus. Ia menjadi lebih peka terhadap keindahan yang sederhana. Senyap tidak lagi kosong, tetapi penuh makna. Kesendirian tidak lagi menakutkan, tetapi menjadi ruang pertemuan dengan dirinya yang paling jujur. Orang lain mungkin melihat hidupnya biasa saja, namun di dalam batinnya terjadi perubahan besar. Ia tidak lagi mencari arti hidup di luar dirinya, karena ia mulai merasakan bahwa makna itu tumbuh dari cara ia hadir setiap saat. Ia belajar mempercayai alur kehidupan. Bahkan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, ia tetap tenang, karena ia merasakan bahwa setiap peristiwa membawa pelajaran yang diperlukan oleh jiwanya. Dalam keadaan ini, ia menjadi sumber ketenangan tanpa berusaha. Kehadirannya membawa rasa damai bagi lingkungan sekitarnya. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia telah berdamai dengan ketidaksempurnaan. Dan akhirnya ia memahami bahwa perjalanan jiwa bukan tentang mencapai akhir tertentu. Ia adalah proses yang terus berlangsung, sebuah perjalanan pulang yang tidak pernah benar-benar selesai. Namun kini ia melangkah tanpa ketakutan, dengan hati yang lembut, pikiran yang jernih, dan kesadaran bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari cahaya yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Ada saat di mana perjalanan panjang tidak ditutup dengan jawaban, melainkan dengan ketenangan. Seperti senja yang tidak pernah tergesa mengakhiri hari, ia datang perlahan, membawa warna lembut yang membuat langit terlihat lebih dalam daripada sebelumnya. Dan mungkin, di titik inilah engkau berada sekarang, bukan di akhir perjalanan, melainkan di sebuah jeda yang penuh makna. Jika sejak tadi hatimu terasa lebih tenang, mungkin bukan karena kata-kata yang didengar, tetapi karena ada bagian dari dirimu yang akhirnya merasa dipahami tanpa harus menjelaskan apapun. Ada rasa yang selama ini sulit diungkapkan, seolah menemukan ruang untuk bernapas. Seperti seseorang yang lama berjalan sendirian, lalu menyadari bahwa sebenarnya ia tidak pernah benar-benar sendiri. Hidup sering mengajarkan kita untuk mencari kepastian di luar diri. Kita diajak percaya bahwa makna berada pada pencapaian, pengakuan, atau tujuan yang terlihat jelas. Namun semakin jauh seseorang berjalan, semakin ia menyadari bahwa yang paling ia cari ternyata bukan sesuatu di luar, melainkan kedamaian yang sejak awal bersemayam di dalam hatinya sendiri.
Barangkali ada masa dalam hidupmu ketika semuanya terasa berat tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Hari-hari berjalan seperti biasa, tetapi hati terasa lelah. Engkau mencoba kuat, mencoba memahami, mencoba mengikuti alur dunia, namun ada bagian dari dirimu yang terus bertanya dalam diam. Pertanyaan itu bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa jiwamu sedang terjaga. Tidak semua orang mengalami momen ketika hati mulai melihat lebih dalam dari permukaan kehidupan. Sebagian berjalan dengan ringan, sebagian lain berjalan dengan pertanyaan yang sunyi. Dan jika engkau termasuk yang sering merenung tanpa sebab, yang sering merasa berbeda tanpa tahu mengapa, mungkin itu bukan kesalahan. Mungkin itu adalah cara hidup mengajarkanmu untuk mendengar sesuatu yang lebih halus. Perjalanan batin bukanlah perjalanan yang bisa dibandingkan. Tidak ada yang lebih cepat atau lebih lambat. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk memahami, untuk jatuh, untuk bangkit, dan untuk menemukan makna di balik pengalaman yang dilalui. Apa yang terasa terlambat sebenarnya sedang tumbuh dengan kedalaman yang tidak terlihat. Kadang hidup membawa kita pada kehilangan agar kita belajar menghargai kehadiran. Kadang ia menghadirkan kesunyian agar kita mengenal suara hati sendiri. Dan kadang ia menutup beberapa pintu agar kita berhenti berlari menuju arah yang tidak benar-benar ditujukan untuk kita. Engkau mungkin pernah merasa gagal memahami hidup. Pernah merasa doa seperti tidak didengar. Pernah merasa usaha tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Namun ada rahasia yang sering tidak disadari, tidak semua yang tertunda adalah penolakan. Beberapa hal hanya sedang menunggu hatimu siap menerimanya. Ada kebijaksanaan yang hanya tumbuh melalui waktu. Ia tidak datang melalui kecepatan, tetapi melalui kesabaran. Ia tidak lahir dari kemenangan besar, tetapi dari kemampuan bertahan dalam keheningan ketika tidak ada yang mengerti perjuanganmu. Dan lihatlah dirimu sekarang. Mungkin engkau belum sampai pada semua jawaban, tetapi engkau masih berdiri. Masih bernapas, masih memiliki hati yang mampu merasakan. Itu sendiri sudah menjadi tanda bahwa perjalananmu belum selesai. Hidup bukan tentang menjadi sempurna. Ia tentang menjadi sadar, tentang mengenali kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Tentang belajar memaafkan diri sendiri atas hal-hal yang dahulu tidak bisa kita pahami. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, dan lupa bahwa saat ini adalah satu-satunya tempat di mana kehidupan benar-benar terjadi. Ketika engkau mulai hadir sepenuhnya di saat ini, beban perlahan menjadi ringan. Mungkin tidak semua luka akan hilang, namun luka tidak selalu harus sembuh untuk membawa makna. Beberapa luka tetap ada sebagai pengingat bahwa hatimu pernah berjuang dan tetap memilih untuk hidup dengan kelembutan. Ada kekuatan besar dalam kelembutan. Dunia mungkin mengajarkan bahwa kuat berarti keras, tetapi jiwa mengetahui bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan tetap lembut tanpa hancur oleh keadaan. Kemampuan untuk tetap percaya meski pernah kecewa. Kemampuan untuk tetap mencintai meski pernah terluka. Dan jika hari ini engkau masih mencari arah, tidak apa-apa. Tidak semua jalan harus terlihat jelas sejak awal. Kadang langkah pertama hanyalah keberanian untuk tetap berjalan meski belum tahu kemana tujuan akhirnya. Percayalah, kehidupan tidak pernah benar-benar meninggalkan seseorang yang terus berusaha memahami dirinya. Bahkan dalam kegelapan, selalu ada cahaya kecil yang menunggu untuk ditemukan. Cahaya itu tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari kesadaran yang perlahan bangkit di dalam hati. Mungkin setelah video ini berakhir, engkau akan kembali pada rutinitasmu. Dunia akan kembali ramai, tanggung jawab akan menunggu. Namun semoga ada sesuatu yang tetap tinggal di dalam dirimu, sebuah ketenangan kecil yang tidak mudah hilang. Biarkan ketenangan itu menjadi temanmu. Saat engkau lelah, kembali padanya. Saat engkau bingung, duduklah sejenak dan dengarkan napasmu sendiri. Di sana selalu ada jawaban sederhana yang sering kita abaikan. Ingatlah bahwa perjalanan jiwa tidak pernah sia-sia. Setiap pengalaman, setiap pertemuan, setiap air mata memiliki tempatnya sendiri dalam membentuk siapa dirimu hari ini. Bahkan hal-hal yang terasa tidak berarti pun diam-diam sedang menyusun makna yang lebih besar. Dan mungkin suatu hari nanti, engkau akan melihat ke belakang dan tersenyum. Bukan karena semua berjalan mudah, tetapi karena engkau berhasil melewati semuanya tanpa kehilangan dirimu sendiri. Jika hatimu merasa tersentuh malam ini, biarkan rasa itu tinggal sebentar lebih lama. Tidak perlu terburu-buru kembali menjadi kuat. Kadang jiwa hanya membutuhkan ruang untuk merasakan tanpa penilaian. Semoga setiap langkahmu ke depan dipenuhi ketenangan.
Semoga hatimu selalu menemukan jalan pulang, bahkan ketika dunia terasa membingungkan. Dan semoga engkau selalu ingat bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh seberapa cepat engkau sampai, tetapi oleh seberapa tulus engkau menjalani perjalanan. Terima kasih telah berjalan sejauh ini bersama keheningan yang kita bagi dalam ruang yang sederhana ini. Jika kata-kata tadi menemukan tempat di hatimu, simpanlah bukan sebagai sesuatu yang harus diingat, tetapi sebagai rasa yang boleh kembali kapanpun engkau membutuhkannya. Sebelum kita berpisah dalam keheningan masing-masing, izinkan dirimu menarik napas perlahan. Rasakan bahwa hidup masih mengalir di dalam dirimu. Rasakan bahwa harapan tidak pernah benar-benar padam. Dan ketika layar ini nanti redup, biarkan hatimu tetap menyala dengan cahaya yang lembut. Melangkahlah kembali ke dunia, bukan sebagai seseorang yang telah menemukan semua jawaban, tetapi sebagai jiwa yang kini berjalan dengan kesadaran yang lebih tenang. Sampai kita bertemu lagi dalam perjalanan berikutnya, jagalah hatimu baik-baik, karena di sanalah seluruh makna kehidupan selalu menunggu untuk ditemukan kembali. Dalam sunyi, dalam doa yang tak terdengar, dan dalam langkah kecil yang terus bergerak menuju cahaya. Kadang jiwa yang dipilih tidak diberi tanda di langit, melainkan dititipkan rasa yang tak pernah sepenuhnya dimengerti oleh dunia. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang merasa berjalan di antara dua dunia yang tak terlihat batasnya. Tubuh berada di tengah keramaian, namun hati seperti duduk sendirian di tepi danau yang sunyi. Suara orang-orang terdengar, tawa mengalir, percakapan silih berganti, tetapi di dalam dada ada ruang hening yang tidak tersentuh oleh kebisingan apapun. Seolah ada bagian diri yang terus terjaga, bahkan ketika semua hal di sekitar tampak biasa saja. Mungkin engkau pernah merasakannya tanpa tahu harus menyebutnya apa. Perasaan seperti pulang ke tempat yang belum pernah didatangi. Rasa akrab terhadap sesuatu yang tak memiliki bentuk. Ada kedekatan yang sulit dijelaskan, seakan hatimu mengenali sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh siapapun. Dan setiap kali mencoba menjelaskannya, kata-kata terasa terlalu sempit untuk menampungnya. Di waktu-waktu tertentu, engkau merasa berbeda tanpa berniat menjadi berbeda. Bukan karena merasa lebih, bukan pula karena ingin menjauh, tetapi karena ada kedalaman yang membuatmu sulit tenggelam dalam hal-hal yang dulu terasa penting bagi banyak orang. Hal-hal yang dahulu mampu menghibur kini terasa sebentar saja. Kegembiraan datang, tetapi cepat berlalu, meninggalkan pertanyaan lembut yang berbisik dari dalam, apakah hanya ini? Perasaan itu tidak berisik, ia tidak memaksa, ia hanya hadir seperti cahaya tipis menjelang fajar, perlahan namun pasti. Kadang muncul ketika engkau sedang diam, menatap langit tanpa tujuan. Kadang hadir saat malam terlalu tenang dan pikiran mulai melepas lelahnya. Dalam keheningan itu, ada sesuatu yang seperti mengetuk pelan, bukan untuk mengganggu, tetapi untuk mengingatkan bahwa ada perjalanan lain yang sedang berlangsung di dalam dirimu. Banyak orang mengira perjalanan hidup selalu terlihat dari langkah kaki, dari pencapaian, dari perubahan yang tampak oleh mata. Namun ada perjalanan yang tidak meninggalkan jejak di tanah manapun. Ia berlangsung di ruang batin, di tempat yang bahkan diri sendiri pun jarang berani memasukinya. Dan perjalanan itulah yang sering membuat seseorang merasa asing di tengah dunia yang begitu akrab bagi orang lain. Ada kalanya engkau merasakan kesedihan tanpa alasan yang jelas. Bukan kesedihan yang berat, melainkan semacam rindu yang tidak tahu kepada siapa harus kembali. Seperti seseorang yang mengingat rumahnya, tetapi lupa arah pulangnya. Rasa itu tidak menyakitkan, namun cukup dalam untuk membuatmu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Mungkin sejak kecil, tanpa disadari, hatimu lebih mudah tersentuh oleh hal-hal kecil. Angin sore yang lembut, cahaya matahari yang jatuh di lantai, atau doa yang terdengar lirih dari kejauhan. Hal-hal sederhana yang sering terlewat oleh banyak orang justru terasa memiliki makna yang sulit dijelaskan. Seakan dunia berbicara dengan bahasa rahasia yang hanya bisa didengar oleh bagian tertentu dari dirimu. Dan terkadang, engkau merasa seperti membawa sesuatu yang bukan sepenuhnya milikmu sendiri. Sebuah beban yang tidak berat, tetapi cukup membuatmu sering merenung lebih lama daripada orang lain. Seolah ada warisan tak kasat mata yang mengalir diam-diam melalui kehidupanmu, tanpa pernah diumumkan, tanpa pernah dijelaskan. Bukan warisan yang bisa disentuh, bukan pula sesuatu yang bisa dibanggakan. Ia lebih mirip aliran halus yang membuatmu selalu kembali pada pertanyaan tentang makna. Mengapa hati ini mudah gelisah ketika jauh dari ketenangan? Mengapa ada dorongan untuk mencari kedalaman di saat dunia justru mengajak berlari di permukaan? Kadang engkau mencoba mengabaikannya,
mengikuti arus seperti yang lain, tertawa, sibuk, mengejar hal-hal yang dianggap penting. Namun di sela semua itu, selalu ada momen ketika hatimu diam sejenak, seperti menarik napas panjang, lalu kembali mengingatkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai dipahami. Perasaan ini tidak datang untuk memisahkanmu dari dunia. Ia hadir seperti tangan lembut yang mengajakmu melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bukan lebih tinggi, bukan lebih rendah, hanya lebih dalam. Seolah kehidupan memiliki lapisan yang tidak semua orang ingin atau siap rasakan. Seringkali, orang yang membawa kedalaman ini tidak menyadarinya sejak awal. Mereka hanya merasa hidupnya penuh pertanyaan. Mengapa hatinya mudah lelah oleh kepura-puraan? Mengapa kejujuran terasa begitu penting meski kadang menyakitkan? Mengapa kesunyian justru memberi rasa damai yang tidak ditemukan di tempat ramai? Ada malam-malam ketika engkau merasa seperti diawasi oleh ketenangan. Bukan rasa takut, melainkan rasa ditemani oleh sesuatu yang tak terlihat. Seolah ada perhatian lembut yang selalu hadir, bahkan ketika engkau merasa sendirian. Dan dalam momen itu, hatimu menjadi lebih jujur daripada biasanya. Engkau mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar, tetapi tentang apa yang perlahan tumbuh di dalam. Setiap pengalaman, setiap luka, setiap kebahagiaan kecil, semuanya seperti menyusun sesuatu yang belum sepenuhnya tampak. Sebuah pola yang hanya bisa dilihat ketika hati cukup tenang untuk memperhatikannya. Kadang perjalanan ini membuatmu merasa terlambat dibandingkan orang lain. Seolah semua orang sudah menemukan arah, sementara engkau masih berdiri di persimpangan yang sunyi. Namun jauh di dalam, ada bisikan yang mengatakan bahwa mungkin jalanmu memang bukan jalan yang ramai. Mungkin langkahmu tidak ditentukan oleh kecepatan, melainkan oleh kedalaman. Dan tanpa disadari, engkau mulai belajar menikmati jeda, belajar mendengarkan keheningan, belajar memahami bahwa tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban segera. Ada jawaban yang hanya tumbuh ketika jiwa siap menerimanya, seperti bunga yang mekar tanpa pernah dipaksa. Di titik tertentu, engkau menyadari bahwa rasa berbeda yang selama ini terasa membingungkan ternyata bukan kesalahan. Ia bukan tanda keterasingan, melainkan undangan halus untuk mengenali sesuatu yang lebih tua dari ingatanmu sendiri. Sesuatu yang telah berjalan bersamamu sejak lama, bahkan sebelum engkau memahami arti perjalanan hidup. Seolah ada aliran yang menghubungkan masa lalu dan masa kini melalui dirimu. Bukan dalam bentuk cerita yang jelas, tetapi dalam kecenderungan hati, dalam cara pandang, dalam rasa yang selalu mengarah pada makna yang lebih dalam. Dan mungkin itulah sebabnya beberapa hal terasa begitu akrab meski baru pertama kali engkau temui. Engkau mulai memahami bahwa tidak semua panggilan datang dengan suara keras. Ada panggilan yang hanya berupa ketenangan yang terus memanggilmu pulang ke dalam diri sendiri. Panggilan yang tidak meminta apapun, hanya mengajakmu hadir sepenuhnya dalam kesadaran yang lembut. Dan perlahan, tanpa sadar, engkau berubah. Bukan menjadi orang lain, tetapi menjadi lebih dekat dengan dirimu yang sebenarnya. Hal-hal yang dulu terasa penting mulai kehilangan cengkeramannya. Sementara hal-hal sederhana justru terasa semakin berharga. Dalam perubahan yang sunyi itu, mungkin engkau pernah bertanya-tanya apakah semua ini hanya perasaanmu saja. Namun setiap kali keraguan datang, hatimu kembali menemukan ketenangan ketika memilih kejujuran, ketika memilih kedalaman, ketika memilih untuk tetap lembut di dunia yang sering kali keras. Seperti benih yang tumbuh di bawah tanah, perjalanan ini tidak terlihat oleh siapapun. Orang lain mungkin tidak memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Mereka hanya melihat kehidupan berjalan biasa. Padahal di balik itu, ada proses panjang yang sedang membentuk kesadaranmu sedikit demi sedikit. Dan mungkin, tanpa perlu disadari sepenuhnya, ada warisan halus yang mengalir melalui dirimu. Bukan sesuatu yang membuatmu berbeda di mata dunia, tetapi sesuatu yang membuat hatimu selalu mencari cahaya, bahkan di tempat paling gelap sekalipun. Ketika engkau mulai menerima rasa ini tanpa melawannya, ada kedamaian yang perlahan hadir. Bukan kedamaian yang besar dan dramatis, melainkan ketenangan sederhana yang terasa seperti pulang. Seolah akhirnya engkau berhenti mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Di sanalah perjalanan batin benar-benar dimulai. Bukan dengan langkah besar, tetapi dengan kesediaan untuk mendengarkan suara paling lembut di dalam diri. Suara yang selama ini sabar menunggu untuk didengar. Dan ketika hati telah cukup tenang untuk mendengarnya, tabir-tabir halus mulai terbuka perlahan. Bukan sekaligus, bukan dengan kejutan, tetapi seperti pagi yang datang tanpa suara. Sedikit demi sedikit,
cahaya memperlihatkan makna yang sebelumnya tersembunyi. Mungkin inilah saat ketika jiwa tidak lagi sekadar bertanya, tetapi mulai memahami tanpa perlu banyak penjelasan. Saat dimana perjalanan terasa lebih dalam daripada sebelumnya, dan langkah berikutnya tidak lagi terasa asing. Maka biarkan hati melangkah perlahan, mengikuti arus kesadaran yang kini mulai terasa akrab. Karena di balik keheningan yang telah engkau temui, ada lapisan-lapisan makna yang menunggu untuk disingkap dengan lembut, satu demi satu, sebagaimana jiwa yang siap mengenali jejak-jejak halus yang sejak lama telah berjalan bersamanya. 1. Ada jiwa yang sejak awal hidupnya membawa rasa yang sulit dijelaskan kepada siapapun. Bukan karena ia mengetahui sesuatu lebih dahulu, melainkan karena hatinya seolah memiliki ingatan yang tidak berasal dari pengalaman sekarang. Ia tumbuh seperti orang lain, menjalani hari-hari yang tampak biasa, namun di dalam dirinya selalu ada kesadaran halus yang membuatnya memandang kehidupan dengan cara berbeda. Ketika orang lain melihat peristiwa sebagai kejadian semata, ia merasakan makna di baliknya. Ketika orang lain berlalu begitu saja, ia justru berhenti dan merenung. Perasaan ini sering muncul tanpa sebab yang jelas. Sejak usia muda, ia mungkin lebih mudah bertanya tentang tujuan hidup, tentang arti keberadaan, tentang mengapa hati manusia bisa terasa kosong meski segalanya terlihat cukup. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak diajarkan, tidak pula dipaksakan. Ia tumbuh alami, seperti mata air yang muncul dari dalam tanah tanpa diketahui dari mana asalnya. Orang seperti ini sering merasa tidak sepenuhnya cocok dengan arus dunia yang bergerak cepat. Bukan karena ia menolak kehidupan, tetapi karena jiwanya tidak menemukan kepuasan pada hal-hal yang hanya bersifat sementara. Ia bisa tertawa bersama orang lain, tetapi setelah itu kembali pada keheningan yang terasa lebih jujur. Ia bisa berada di tengah keramaian, namun tetap merasakan ruang sunyi di dalam dirinya. Ada masa ketika ia mengira dirinya terlalu sensitif. Ia mencoba menyesuaikan diri, menekan perasaan yang terlalu dalam, bahkan kadang berusaha menjadi seperti orang lain agar terlihat normal. Namun setiap kali ia menjauh dari kejujuran batinnya, hatinya terasa berat, seolah ada bagian diri yang perlahan kehilangan arah. Disinilah perlahan ia mulai memahami bahwa kepekaan bukanlah kelemahan. Justru melalui kepekaan itulah ia diajak mengenali lapisan kehidupan yang lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa tidak semua orang merasakan dorongan untuk mencari makna, dan itu bukan kesalahan siapapun. Setiap jiwa memiliki jalannya sendiri. Kesadaran ini tumbuh pelan, hampir tak terasa. Ia mulai menghargai kesunyian, menemukan kedamaian dalam doa yang sederhana, dan merasakan kedekatan batin ketika hatinya jujur kepada dirinya sendiri. Tanpa disadari, ia sedang belajar membaca kehidupan bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan hati yang hidup. Warisan yang dibawanya bukan sesuatu yang terlihat oleh mata. Ia hadir sebagai kecenderungan untuk mencari kebenaran, sebagai dorongan untuk memperbaiki diri, sebagai rasa tidak nyaman ketika hidup menjauh dari nilai-nilai yang tulus. Semua itu seperti kompas batin yang selalu mengarahkannya kembali ketika ia tersesat. Dan perlahan ia memahami bahwa garis perjalanan hidupnya bukan sekadar rangkaian kebetulan. Ada pola lembut yang membimbingnya, meski seringkali hanya terlihat setelah ia melewati berbagai pengalaman. Ia belajar bahwa perjalanan batin bukan tentang menjadi istimewa, tetapi tentang menjadi sadar. Kesadaran itulah yang menjadi awal dari penerimaan. Bahwa apa yang ia rasakan selama ini bukanlah keterasingan, melainkan undangan untuk mengenal dirinya lebih dalam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Ada masa dalam hidup ketika seseorang mulai merasakan jarak antara dirinya dan dunia yang dulu terasa akrab. Hal-hal yang dahulu memikat perlahan kehilangan daya tariknya. Percakapan yang dulu menyenangkan kini terasa kosong. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena batinnya mulai bergerak ke arah yang berbeda. Perubahan ini sering datang diam-diam. Ia tidak diumumkan, tidak disadari secara langsung. Hanya ada rasa bahwa sesuatu di dalam diri sedang tumbuh. Seperti ruang yang perlahan diperluas, membuatnya tidak lagi nyaman berada dalam batas lama. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya terabaikan. Nada suara seseorang, tatapan mata yang menyimpan kelelahan, atau keheningan yang tersembunyi di balik kata-kata. Empatinya menjadi lebih halus, lebih peka terhadap perasaan orang lain. Kadang kepekaan ini membuatnya mudah terluka, karena ia merasakan lebih banyak daripada yang diucapkan. Namun justru melalui pengalaman itu, hatinya belajar memahami. Ia mulai melihat bahwa setiap manusia membawa perjuangannya sendiri. Tidak ada kehidupan yang benar-benar ringan.
Kesadaran ini menumbuhkan kelembutan dalam dirinya, membuatnya lebih mudah memaafkan, lebih mudah mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Di saat yang sama, ia sering merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Bukan lelah fisik, melainkan kelelahan batin karena terlalu banyak merasakan. Dunia terasa terlalu keras bagi hati yang sedang belajar menjadi lembut. Ia membutuhkan waktu sendiri untuk kembali seimbang, untuk mengisi ulang ketenangan yang terkuras oleh hiruk-pikuk kehidupan. Kesendirian yang dulu terasa menakutkan kini berubah menjadi tempat beristirahat. Dalam diam, ia menemukan dirinya lebih jujur. Ia mulai mengenali suara hatinya sendiri, membedakan antara keinginan yang berasal dari ego dan dorongan yang datang dari kedalaman jiwa. Disinilah ia menyadari bahwa perjalanan hidup bukan hanya tentang bergerak maju, tetapi juga tentang kembali ke dalam. Ada momen ketika berhenti justru menjadi langkah terbesar. Ketika tidak melakukan apapun ternyata membuka pemahaman yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Perubahan batin ini tidak selalu mudah. Kadang ia merasa sendirian karena sulit menjelaskan apa yang sedang dialaminya. Namun seiring waktu, ia belajar menerima bahwa tidak semua perjalanan harus dipahami oleh orang lain. Beberapa jalan memang hanya bisa dilalui dalam keheningan. Dan dalam keheningan itu, ia mulai merasakan kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah rasa dituntun, seolah setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, memiliki peran dalam membentuk dirinya menjadi lebih utuh. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Pada titik tertentu, seseorang mulai menyadari bahwa luka-luka yang pernah ia alami bukan sekadar kesedihan tanpa makna. Pengalaman pahit yang dulu ingin dilupakan perlahan berubah menjadi sumber pemahaman. Ia melihat kembali masa lalu dengan sudut pandang yang berbeda, bukan sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk kedalaman hatinya. Ada luka yang mengajarkan kesabaran. Ada kehilangan yang mengajarkan keikhlasan. Ada kegagalan yang mengajarkan kerendahan hati. Semua pengalaman itu seperti pahatan halus yang membentuk ruang di dalam jiwa agar mampu menampung kebijaksanaan. Ia mulai memahami bahwa pertumbuhan batin seringkali tidak datang melalui kenyamanan. Justru saat hati retak, cahaya lebih mudah masuk. Saat harapan runtuh, ia dipaksa mencari makna yang lebih dalam daripada sekadar hasil yang terlihat. Dalam proses ini, ia belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Ia berhenti menyalahkan masa lalu, berhenti bertanya mengapa hal tertentu terjadi. Sebaliknya, ia mulai bertanya apa yang bisa dipelajari dari semua itu. Pertanyaan ini mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Perlahan, ia menjadi lebih tenang menghadapi perubahan. Hal-hal yang dulu memicu kemarahan kini tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Ia tidak kehilangan emosi, tetapi belajar melihat emosi sebagai gelombang yang datang dan pergi. Ada kekuatan baru yang tumbuh dari penerimaan. Bukan kekuatan yang keras, melainkan keteguhan yang lembut. Ia tidak lagi mudah goyah oleh penilaian orang lain, karena ia mulai mengenal dirinya dari dalam, bukan dari pantulan dunia luar. Kesadaran ini membuatnya lebih dekat dengan rasa syukur. Bahkan dalam keadaan sederhana, ia mampu merasakan kedamaian. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, tetapi sesuatu yang muncul ketika hati berhenti melawan kenyataan. Dan tanpa disadari, pengalaman-pengalaman masa lalu yang dulu terasa berat kini menjadi cahaya bagi langkahnya sendiri. Ia mulai melihat bahwa perjalanan hidupnya memiliki arah yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk dipahami. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Seiring berjalannya waktu, jiwa yang telah melalui berbagai proses batin mulai merasakan perubahan yang lebih halus. Ia tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi merasa perlu membuktikan sesuatu kepada dunia. Ada ketenangan yang muncul dari dalam, seperti danau yang permukaannya kembali tenang setelah badai berlalu. Ia mulai menikmati kesederhanaan. Hal-hal kecil menjadi cukup. Percakapan yang tulus lebih berharga daripada keramaian yang kosong. Waktu sendiri bukan lagi tanda kesepian, melainkan ruang untuk kembali terhubung dengan kedalaman dirinya. Dalam keadaan ini, ia merasakan bahwa hidup tidak selalu harus dipahami sepenuhnya. Ada bagian dari kehidupan yang hanya perlu dijalani dengan kepercayaan. Ia belajar melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya, dan justru menemukan kedamaian dalam penerimaan. Perubahan ini tidak membuatnya menjauh dari dunia. Sebaliknya, ia menjadi lebih hadir, lebih mendengarkan, lebih memahami, lebih menghargai setiap pertemuan. Kehadirannya terasa menenangkan bagi orang lain, meski ia sendiri tidak menyadarinya.
Ia mulai menyadari bahwa perjalanan batin bukan tujuan akhir, melainkan cara hidup. Setiap hari menjadi kesempatan untuk menjaga kejernihan hati, untuk tetap lembut di tengah kerasnya kehidupan, untuk tetap jujur meski dunia sering mengajarkan kepura-puraan. Dan di dalam ketenangan itu, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah rasa pulang. Bukan pulang ke tempat tertentu, tetapi pulang kepada dirinya yang paling sejati. Seolah perjalanan panjang yang selama ini terasa membingungkan akhirnya memperlihatkan maknanya. Ia memahami bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan. Setiap langkah, setiap perasaan, setiap pertemuan adalah bagian dari alur yang lebih luas daripada yang mampu dipahami oleh pikiran. Dan ketika ia berhenti melawan alur itu, hidup terasa mengalir dengan damai. Di sanalah ia berdiri sekarang, bukan sebagai seseorang yang telah selesai, tetapi sebagai jiwa yang sadar bahwa perjalanan akan selalu berlanjut. Namun kali ini, ia melangkah dengan hati yang tenang, membawa cahaya yang tumbuh dari pengalaman, dan kesiapan untuk menerima makna-makna berikutnya yang akan hadir dengan cara yang lembut dan tak terduga. 5. Ada fase ketika jiwa mulai merasakan perubahan yang begitu halus hingga hampir tidak disadari. Bukan perubahan yang terlihat oleh mata, melainkan pergeseran cara merasakan hidup. Hal-hal yang dahulu memicu kegelisahan perlahan kehilangan kekuatannya. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena batin mulai memahami cara berdiri di tengah gelombang tanpa ikut tenggelam di dalamnya. Pada masa ini, seseorang sering merasa lebih tenang tanpa alasan yang jelas. Ia tidak sedang mencapai sesuatu, tidak pula mendapatkan kepastian besar dalam hidupnya, namun ada rasa cukup yang tumbuh perlahan. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari setelah perjalanan panjang, lalu menyadari bahwa napasnya kembali utuh. Ia mulai melihat kehidupan dengan jarak yang lembut. Peristiwa yang dulu terasa sangat penting kini tampak seperti bagian kecil dari perjalanan yang lebih luas. Ia tidak lagi bereaksi dengan tergesa-gesa. Ada jeda di antara perasaan dan tindakan, sebuah ruang sunyi tempat kebijaksanaan tumbuh. Dalam ruang itu, ia belajar mendengarkan sebelum menilai. Ia memahami bahwa setiap manusia sedang berjalan dengan luka dan harapannya masing-masing. Ia tidak lagi mudah menghakimi, karena ia sendiri telah melewati begitu banyak proses yang tidak terlihat oleh orang lain. Kesabaran menjadi bagian alami dari dirinya. Bukan kesabaran yang dipaksakan, tetapi kesabaran yang lahir dari pemahaman bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ia tidak lagi merasa tertinggal ketika hidup berjalan lambat, karena ia mulai merasakan bahwa kedalaman tidak pernah tumbuh dalam tergesa-gesa. Kadang ia masih merasa sendu, namun kesedihan itu tidak lagi menakutkan. Ia datang seperti hujan ringan yang membersihkan udara. Ia belajar duduk bersama perasaannya tanpa melawan. Dan justru disitulah ia menemukan kekuatan baru, kekuatan untuk tetap lembut tanpa kehilangan keteguhan. Semakin ia menerima dirinya, semakin ia merasakan hubungan yang lebih dekat dengan kehidupan. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah keadaan tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tetap damai di tengah ketidaksempurnaan. Tanpa disadari, kehadirannya mulai membawa ketenangan bagi orang lain. Orang-orang merasa nyaman berbicara dengannya, merasa didengar tanpa dihakimi. Ia tidak berusaha menjadi penuntun, namun ketenangan batinnya berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Dan di dalam dirinya sendiri, ia merasakan sesuatu yang baru, sebuah keyakinan lembut bahwa hidup sedang membimbingnya, bahkan ketika arah belum sepenuhnya jelas. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Ada masa ketika jiwa mulai merasakan panggilan yang lebih dalam, bukan dalam bentuk suara atau tanda yang nyata, tetapi sebagai dorongan halus untuk hidup dengan lebih sadar. Ia mulai merasakan bahwa setiap tindakan memiliki gema di dalam hati. Kata-kata yang diucapkan, niat yang disimpan, bahkan pikiran yang tersembunyi terasa memiliki makna yang lebih luas daripada sebelumnya. Kesadaran ini membuatnya lebih berhati-hati, bukan karena takut, tetapi karena ia mulai merasakan kehadiran nilai dalam setiap pilihan kecil. Ia memilih kejujuran meski sulit. Ia memilih diam ketika kata-kata hanya akan melukai. Ia memilih memahami ketika ego ingin menang. Perubahan ini tidak selalu mudah. Ada saat ketika ia merasa terasing, karena dunia sering bergerak dengan cara yang berbeda. Namun alih-alih melawan, ia belajar menerima bahwa setiap jiwa memiliki tahapnya masing-masing. Ia mulai menemukan kedamaian dalam hal-hal sederhana, berjalan perlahan, mengamati langit, merasakan napas yang masuk dan keluar tanpa tergesa. Aktivitas kecil yang dahulu terasa biasa kini menjadi ruang perenungan yang dalam.
Dalam kesadaran yang semakin matang, ia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menguasai dunia, tetapi tentang mengenal diri sendiri. Semakin ia mengenal dirinya, semakin ia memahami orang lain. Empatinya menjadi lebih luas, tidak lagi terbatas pada orang yang dekat dengannya saja. Ada rasa tanggung jawab batin yang tumbuh. Ia merasa perlu menjaga hatinya tetap jernih, menjaga niat tetap tulus, karena ia menyadari bahwa keadaan batin memengaruhi cara ia hadir di dunia. Ia juga mulai memahami arti melepaskan. Tidak semua hal harus dimiliki. Tidak semua hubungan harus dipertahankan dengan paksa. Ia belajar membiarkan apa yang harus pergi-pergi dengan tenang, tanpa kebencian. Dan dalam